Baik, pemirsa yang budiman, kita kembali ke pembahasan tentang pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Bambang tentang pembelajaran PKN dulu, kini, dan masa yang akan datang. Mari kita gali lagi, apakah perlu merevitalisasi pembelajaran PKN di negeri kita ini, Prof. Bambang. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang dinamika pembelajaran PKN dulu, kini, dan mungkin yang akan datang. Ya. Nah, kira-kira perlu enggak ini, Prof, ada revitalisasi pembelajaran PKN di masa-masa yang akan datang? Baik, Pak Anam, Bapak. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi revitalisasi pembelajaran PKN itu memang tampaknya perlu. Ya. Mengapa perlu? Ya, Jadi, ya. Jadi ini berdasarkan pengamatan saya di lapangan. Ya, kalau kita menggunakan analisis SWOT, ya, kita dapat melihat kekuatan, kelemahan kita ya, peluang dan yang ancaman yang berkaitan dengan pembelajaran PKN itu. Kekuatannya, jadi yang patut kita acungi jempol itu bahwa mau tidak mau bahwa pembelajaran PKN ini yang mutlak diberikan ya, Prof, diberikan ya? Karena bahkan ini amanah undang-undang ya, diberikan sejak jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi ya, karena itu dalam rangka mengindonesiakan orang-orang Indonesia lah. Iya, betul. Kelebihannya, Prof, ya. Yang kedua, ada dukungan dari para stakeholder. Ada dukungan dari para stakeholder ya, Prof, ya. Ini kekuatan kita. Dan juga teman-teman di lapangan, para bapak ibu guru ini luar biasa. Jadi terutama di wilayah Surakarta ini semangatnya untuk meningkatkan profesionalismenya di dalam mengajar PKN itu ya, Prof, ya. Iya, betul. Ini kekuatan ya. Tentu ada faktor-faktor yang lain. Bahkan beliau-beliau ini, teman-teman ini juga berusaha menjadi contoh bagi peserta didiknya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang menjadi kelemahan bahwa ya kalau pengajarannya itu tidak menarik, tidak inovatif, maka cenderung membosankan. Itulah yang menjadi kelemahan. Maka kita harus selalu inovasi diutamakan ya, Prof. Itu harus diutamakan. Ini yang mendasar seperti itu. Jadi harus memberikan inspirasi juga ya, tidak kaku. Pembelajaran kadang-kadang kaku. Iya, betul, Prof. Menarik. Nah, bagaimana menjadikan pembelajaran itu menarik? Iya, Prof. Kemudian yang menjadi peluang ya, Prof. Jadi pembelajaran PKN itu sebetulnya bisa dilakukan dengan learning by doing. Learning by doing. Jadi bisa juga digunakan sambil bermasyarakat ya, tidak harus sambil bermain, menyatu dengan masyarakat, tidak harus in class di dalam kelas. Tapi betul, juga bisa membaur. Karena kan masalahnya ini masalah sosial, masalah perilaku kita, kehidupan sehari-hari. Nah, ini peluang-peluang yang dapat kita lakukan ya, di dalam rangka menghasilkan anak-anak yang cerdas dan tadi ada kata kunci berbaur atau menyatu dengan masyarakat, atau dalam bahasa Prof. Bambang tadi learning by doing. Kira-kira contoh real yang bisa dilakukan pembelajaran PKN berbasis tadi apa, Pak? Learning by doing gitu, Prof. Kan begini, bisa aja kita ajak ya anak-anak itu keluar gitu ya, keluar kelas ya, outing gitu, outdoor ya. Kemudian kita ajak ke tempat-tempat objek yang terkait dengan pembelajaran PKN, bagaimana masyarakat ya, atau komunitas tertentu itu kan bisa menghayati ya, bisa menghayati. Karena PKN itu kan berkaitan dengan ada 3 hal ya yang berkaitan, yang tidak boleh dilepaskan. Yang berkaitan dengan pembelajaran PKN itu ada 3 unsur, yaitu berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan, berkaitan dengan keterampilan kewarganegaraan, dan berkaitan dengan watak kewarganegaraan. Itu harus, atau dalam istilah belumnya mungkin disebut sebagai, dalam istilah belumnya disebut sebagai aspek kognitif, afektif, psikomotor. Itu harus kena ya, tidak hanya knowledge saja, tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga bagaimana memberikan
pembekalan sikapnya dan keterampilannya sehingga anak-anak kita bisa memecahkan problem-problem kehidupan sosialnya di masyarakat. Betul, apalagi ini menjelang penerapan kurikulum 2013 secara totalitas ke negeri ini ya Prof ya. Dan yang terakhir tadi yang belum saya sebutkan masalah ancaman. Lebih-lebih dengan nilai-nilai yang globalisasi yang seperti sekarang ini. Deras sekali ini Prof ya. Ya luar biasa ini nilai kita ini, dan kemudian juga sifat-sifat kehidupan perilaku kita yang cenderung hedonis. Ya. Ini kan kalau tidak dibentengi mulai sekarang kan nilai-nilai Pancasila diluntur. Padahal kita tahu bahwa betapa ampuhnya nilai Pancasila dalam rangka mempersatukan masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi dengan tadi Prof melalui analisis SWOT ya Prof, ada kekuatannya, ada kelemahannya, ada ancamannya, sekaligus peluang-peluang yang bisa dilakukan di masa depan. Itu yang bisa kita petik, atau sebaiknya pembelajaran PKN yang ke depan nanti kira-kira gambarannya seperti apa Prof? Yang paling penting misalnya. Baik, tadi sudah saya singgung sebetulnya. Jadi bagaimanakah pembelajaran PKN sekarang dan yang akan datang itu diusahakan semenarik mungkin. Semenarik gitu mungkin ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, gitu loh. Tadi kan saya sampaikan salah satunya adalah melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lokal itu. Nah, gitu ya. Tentu ada pendekatan-pendekatan lain ya. Tapi dengan mengadopsi nilai-nilai lokal, kalau kita ya ini di wilayah Surakarta, nilai-nilai Surakarta ini kita masukkan ya dengan berbagai pendekatan tentunya ya. Betul. Nah, ya, pendekatan pembelajaran maksud saya. Yang masukkan nilai-nilai tadi itu akan lebih menarik gitu ya, tidak monoton gitu ya. Prof, kalau kita kaitkan dengan pembentukan jati diri maupun penguatan karakter siswa itu melalui analisis SWOT tadi, kira-kira bagaimana Prof? Jadi begini, kaitannya dengan pembentukan karakter diri. Jati diri dan penguatan karakter ya Prof. Justru menggali tadi. Itu dapat kita gunakan untuk apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah tahu kekuatannya ini, kelemahannya ini, hambatannya ini, peluang-peluang yang dapat kita raih seperti ini, maka justru itu kita gunakan untuk strategi. Bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik, gitu ya, menarik. Baik. Baik pemirsa, tadi sudah kita kupas tentang kekuatan, kelemahan, dan kelebihan kearifan lokal maupun pembelajaran PKN. Tadi saya singgung dikaitkan dengan penguatan karakter dan jati diri itu sebagai strategi. Nanti akan kita lihat lebih dalam lagi pada sesi berikutnya, tapi kita persilahkan dulu yang mau lewat ini.